Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Om Aciu. Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat wine dari buah nanas. Nah, gimana prosesnya? Simak video ini hingga selesai. Untuk membuat wine dari buah nanas, di sini saya menggunakan 2 buah nanas yang sudah matang. Ini nanas lokal, ukurannya sedang. Kemudian saya menggunakan ragi instan merek Fermipan dan juga botol fermentasi atau toples fermentasi. Langkah yang pertama adalah membersihkan nanasnya. Di sini saya memotong bagian daun nanasnya yang bagian atasnya ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengupasan buah nanas. Di sini saya mengupas buah nanasnya agak tebal-tebal karena kulit buah nanasnya ini akan saya manfaatkan untuk membuat minuman yang terbuat dari kulit buah nanas, yaitu minuman probiotik TPC. Minuman probiotik TPC ini yang akan saya buat nanti itu termasuk minuman yang sangat berkhasiat untuk kesehatan. Jadi buat kalian yang ingin membuat wine nanas, kulitnya jangan dibuang karena bisa dimanfaatkan untuk membuat minuman TPC. Jadi mengupas buah nanasnya agak tebal-tebal seperti ini ya teman-teman, agar nanti bisa digunakan untuk membuat minuman probiotik TPC. Dan sebelum dikupas, nanasnya dibersihkan dulu agar tidak ada kotoran yang menempel. Lanjut kita potong-potong dulu. Ini untuk nanasnya kita potong-potong kecil karena di sini nanti akan saya blender teman-teman. Jadi untuk memudahkan dalam pemblenderan, ini nanas sebelumnya saya potong-potong seperti ini. Dan usahakan kalian memilih nanas yang sudah benar-benar matang ya teman-teman. Nah, setelah dipotong memanjang itu kita potong lagi sekecil-kecil seperti ini, berbentuk kurang lebih seperti dadu gitu, agar nanti memudahkan pemblenderan. Jadi agar mudah di blender, kalian bisa memotongnya kecil-kecil terlebih dahulu. Untuk nanas yang digunakan, kalian bebas menggunakan nanas jenis apa saja. Yang penting catatannya itu adalah bahan nanas sudah harus benar-benar matang. Setelah dipotong-potong kecil, kemudian lanjut kita proses untuk pemblenderan atau penghalusan. Kemudian saya menambahkan sedikit air untuk memudahkan proses pemblenderan. Dan lanjut kita blender buah nanasnya ini sampai benar-benar lumat atau benar-benar halus. Kemudian baru kita masukkan ke dalam botol atau ke dalam toples. Kita lanjutkan lagi memblender buah nanasnya ini sampai habis. Jadi saat blender kalian bisa menambahkan air untuk memudahkan dalam pemblenderan. Dan setelah benar-benar halus, baru kalian pindahkan ke dalam toples fermentasi. Lanjut di blender semua buah nanasnya yang sudah kita potong-potong ini. Kemudian setelah halus kita tuangkan ke dalam toples fermentasi. Dan ini hasilnya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penyaringan. Di sini saya menggunakan 2 penyaringan ya. Jadi ini penyaringan yang pertama, saya menggunakan penyaringan yang kasar. Dan ini adalah saringan yang kasar. Jadi akan saya saring secara 2 tahap. Ini tahap yang pertama. Dan untuk memudahkan dalam penyaringan, di sini saya menggunakan centong untuk mempermudah air dari buah nanasnya ini, sari buah nanasnya ini turun ke dalam toples yang di bawah. Dan tuangkan semuanya dan kemudian diaduk-aduk seperti ini agar proses dari penyaringan bisa berjalan dengan cepat. Dan ini adalah ampasnya teman-teman. Jadi setelah proses penyaringan ini akan didapatkan ampas seperti ini, dan ini bisa kalian manfaatkan untuk membuat selai. Tapi di sini saya tidak akan membuat selai dan saya akan membuang saja untuk ampasnya. Oke teman-teman, kita lanjut proses selanjutnya. Dan ini hasilnya teman-teman setelah diproses penyaringan yang pertama. Kemudian kita akan lanjut untuk proses penyaringan yang kedua dengan saringan yang lebih halus agar didapatkan sari buah nanas yang lebih bersih. Namun apabila kalian tidak ingin menyaringnya, itu juga tidak apa-apa, tidak masalah, dan itu tidak akan mempengaruhi proses fermentasi teman-teman. Di sini saya menyaringnya agar didapatkan lebih jernih saja. Dan ini setelah proses penyaringan yang kedua, ini ada sari patinya yang agak halus. Ini kita buang saja teman-teman ya. Dan di sini kita mendapatkan sari buah nanas kurang lebih sekitar 2 liter. Kemudian kita tambahkan ini gula pasir. Di sini saya menggunakan gula pasir kemasan repack 1/4 kg. Di sini saya menggunakan 6 sendok gula pasir saja teman-teman. Kalian bisa menambahkannya lebih, tapi di sini saya hanya menggunakan 6 sendok saja.
Kemudian setelah itu kita aduk-aduk agar tercampur dengan sari buah nanasnya. Setelah itu, saya menambahkan ragi vermipan atau ragi instan. Kalian juga bisa menggunakan ragi keping, namun alangkah baiknya jika menggunakan ragi instan karena proses fermentasi akan lebih cepat. Takaran ragi yang saya gunakan di sini hanya 1 sendok makan saja, teman-teman. Jadi tidak 1 bungkus penuh, hanya 1 sendok makan saja, kemudian taburkan di atasnya. Kalian bisa mengaduknya agar tercampur rata, tapi di sini saya tidak akan mengaduknya. Lalu kita tutup dengan menggunakan tutup toples yang sudah dimodifikasi seperti ini. Kalian bisa memodifikasinya dengan airlock yang bisa kalian dapatkan di marketplace. Tapi di sini saya hanya menggunakan selang silikon atau selang akuarium dan bisa kalian dapatkan di toko akuarium. Kemudian saya menggunakan botol bekas, ini yang sudah saya modifikasi, bagian tutupnya saya lubangi dan saya rekatkan atau saya tali dengan toples fermentasinya menggunakan lakban agar tidak mudah tumpah. Lalu selang fermentasinya ini kita masukkan ke dalam botol yang sudah berisi air agar nanti proses fermentasi bisa berjalan lancar. Udara atau gas yang ada di dalam toples bisa keluar, tapi udara yang di luar tidak bisa masuk, dan kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu. Oke teman-teman, 2 minggu sudah berlalu, proses fermentasi sudah selesai, dan kita akan lanjut proses langkah selanjutnya, yaitu proses penyaringan. Sebelumnya saya lepaskan dulu ini botol airlocknya. Kemudian setelah itu saya menaruhnya di tempat yang tinggi. Untuk proses penyaringan saya akan menggunakan selang. Kemudian saya pasangkan selangnya ini, saya menggunakan selang aerator. Bisa kalian beli di akuarium, jadi untuk memisahkan dari saripati yang di bawah. Sehingga akan didapatkan wine dari buah nanas ini yang jernih, tidak tercampur dengan saripati dari buah nanasnya. Untuk proses penyaringan dengan selang harus dilakukan dengan hati-hati agar saripatinya tidak ikut tercampur atau mengalir ke dalam botol yang di bawah atau toples yang di bawah. Jadi harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, dan ini hasilnya yang wine sudah diselang tadi, yang hasilnya jernih, dan ini yang ada saripatinya. Kemudian untuk yang saripatinya ini akan saya saring lagi menggunakan penyaring. Oke teman-teman, lanjut kita saring dulu. Untuk yang ada saripatinya saya menggunakan penyaring dari bekas Pureit. Jadi untuk mendapatkan wine-nya ini yang jernih, saya menggunakan penyaring yang halus. Dan ini penampakannya teman-teman, setelah disaring juga hasilnya lumayan cukup jernih. Kita tunggu dulu proses penyaringan sampai selesai. Kemudian langkah selanjutnya saya memindahkannya ke dalam teko karena saya akan masukkan dalam botol. Kemudian saya siapkan 2 botol, ini bekas botol sirup. Kemudian saya tuangkan wine dari buah nanas ini ke dalam botol yang sudah saya siapkan. Kalian bisa menggunakan botol bekas sirup seperti ini, atau kalian juga bisa membeli botol yang kedap udara yang bisa kalian dapatkan di marketplace. Saya tuangkan dulu ke dalam botol ini teman-teman wine dari buah nanasnya, sebelum nanti kita icip-icip bagaimana sih rasanya wine dari buah nanas hasil proses fermentasi sendiri. Dan ini hasilnya cukup menarik ya teman-teman, cukup jernih, warnanya menggoda sekali. Oke teman-teman, lanjut langkah pengujian. Bagaimana rasanya? Kita icip-icip dulu wine dari buah nanas proses fermentasi hasil sendiri. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana rasanya, kalian bisa mencoba mempraktikkannya di rumah teman-teman. Nah, kita coba teman-teman. Nah, rasanya sangat mantap ya teman-teman. Kalian bisa mencoba mempraktikkannya di rumah. Terima kasih.